Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan kajian kita dari Aqidatu Ar-Raziyah ini. Sekarang di poin yang ke-13. Baca Abdul Fikar. Nah, akidah berikutnya yaitu keyakinan kita terhadap sirat. Sirat itu adalah titian yang akan dilewati antara padang mahsyar dengan kontoroh. Paham, Pak? Jadi berawal dari padang mahsyar, kemudian nanti berakhir di kontoroh. Nah, di sana ada jembatan yang menghubungkan antara mahsyar dengan kontoroh, namanya apa? Sirat. Yamurrun nasu biqadri a'malihim. Manusia melewatinya sesuai dengan kadar keimanan, kadar amalan mereka di dunia. Dalam artian, Pak, di sirat tersebut ada orang yang berjalan seperti kilat cepatnya. Seperti barkun. Cepat sekali dia melewati. Ada juga yang seperti rih angin. Ada yang seperti kuda, ada yang seperti onta, ada yang berjalan, ada pula yang merangkak. Kemudian ada pula yang disambar oleh kalalib. Kalalib itu kail yang mengail-ngail di sisi kiri kanan sirat. Sehingga ada yang kena kail jatuh di neraka. Wa ma minkum illa wariduha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kalian kecuali akan melewati sirat. Jadi lewat sirat ini setelah selesai urusan di padang mahsyar. Selesai penimbangan, selesai minum haud, minum di telaga Rasulullah, setelah itu baru kita lewat sirat. Bagaimana bentuk sirat? Bentuknya itu seperti tajamnya pedang. Saking apa, Pak? Saking tipisnya, saking kecilnya. Setajam apa? Setajam pedang. Adapun yang kata orang awam seperti rambut yang dibelah 7. Nah, ini enggak benar ya. Karena yang datang di dalam hadis itu seperti apa? Seperti tajamnya pedang. Gimana gambarannya ini? Ya, ini perkara akhirat yang kita nggak bisa membayangkan dan menggambarkan karena kita belum pernah melewatinya. Jadi keadaan kita, Pak, tak kala melewati sirat ini sesuai dengan kondisi kita tak kala di dunia mendengar amalan, mendengar kabar, lantas kita cepat percaya, cepat mengamalkan. Begitu pula lah kondisi kita melewati sirat. Ada orang itu, Pak, dikasih tahu amalan, mikir terus. Aja dulu, pikir dulu. Mikir terus. Berhari-hari, berbulan-bulan belum dia mau mengerjakan. Begitu pula kondisinya di sirat. Jadi kata penulis, as-siratu haqqun. Sirat itu benar adanya. Karena dia bagian dari perkara akhirat. Kita tahu bahwa perkara akhirat itu rukun iman yang kelima. Wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Kemudian berikutnya betul pikir wal mizanu. Nah, mizan timbangan amalan ini memiliki 2 neraca. Memiliki apa, Pak? Kifatani, 2 neraca. Yang fungsinya adalah menimbang amalan hamba. Tentu di sini yang ditimbang adalah amalan kaum muslimin dan kaum mukminin. Karena orang kafir atau non-muslim la hasanati lahum. Mereka tidak punya amalan kebaikan. Jadi enggak perlu ditimbang. Karena semua keburukan yang dia lakukan. Syirarul nas, syirarul khalqi. Nah, tujuannya adalah yuzanu fihi a'malul ibad.
untuk menimbang amalan-amalan hamba. Hanya saja para ulama berselisih tentang yang ditimbang. Apa yang ditimbang ini? Apakah catatan amalan? Karena kita kan punya catatan amalan nih, yang dicatat oleh malaikat Munkar dan Nakir. Karena nanti Pak, karena nanti ada orang di padang mahsyar yang dia tidak ada sedikit pun amalan ketaatan yang pernah dia lakukan di dunia. Cuma dia pernah bersyahadat, pernah bertauhid. Nah, tauhid yang pernah dia lakukan di dunia ini itu dihadirkan dengan bentuk bitokoh. Bitokoh itu seperti KTP kalau kita sekarang ini. Seperti apa Pak? Bitokoh. Nah, bitokoh di kartunya dia itu tertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ternyata kalimat la ilaha illallah ini lebih berat daripada apa? 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Paham? Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah catatan amalan dia. Ada pula yang ditimbang orangnya. Paham? Orangnya. Karena Abdullah bin Mas'ud tak kala tersingkap bajunya, lantas kelihatan betisnya yang kurus. Kemudian ditertawakan oleh sahabat yang lain. Lantas kata Rasulullah, jangan kalian menertawakan. Sungguh betis Abdullah bin Mas'ud itu sangat berat kelak di yaumil akhir. Menunjukkan apa Pak? Orang juga terkadang ditimbang. Nah, pahala sendiri juga ditimbang. Allah menyebutkan hal itu di surah Al-Qari'ah. Ayat 9. Ayat berapa itu? Ayat 9 ya. Faman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Fa'amma man sakulat, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi, surga tempat kembalinya. Dan sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang baik timbangan berat timbangan keburukannya, fa ummuhu hawiyah, dan tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, ini orang yang jelas Pak antara apa? Antara kebaikan dan keburukannya. Kalau berat kebaikannya, berarti keburukannya ringan kan ya? Kan gini. Kalau berat timbangan keburukannya, berarti begini posisinya. Paham? Yang jadi masalah kalau sama 50-50. Kebaikannya 50, keburukannya 50. Enggak ada yang mengimbangi satu sama lain, sama persis. Maka dalam hal ini butuh syafaat. Contoh Abu Kembar, amalannya sama nih, kebaikan dan keburukannya. Bingung nih mau dimasukkan kemana? Dimasukkan ke neraka zalim, dimasukkan ke surga juga enggak pas. Paham? Maka butuh syafaatnya Pak Imam mungkin atau Abu Dzulfikar. Tolong ya Allah masukkan Abu Kembar ke surga. Karena dia teman pengajianku, temanku di pasar. Paham? Boleh. Karena orang mukmin punya hak untuk memberikan syafaat. Dia menjadi orang ketiga yang memberikan pertolongan kepada temannya yang lain. Jadi mizan ini, penimbangan ini sebelum minum di telaga dan sebelum titian sirot. Paham Pak? Jadi di padang mahsyar terjadinya. Hasanuha wa sayyi'uha, timbangan amalan kebaikan dan keburukannya. Ini adalah hak. Jadi akidah Ahlussunnah meyakini hal ini karena datang dari Al-Quran dan hadis.
Adapun di hadis disebutkan kalimatani khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat berat di mizan, sangat dicintai oleh Allah, sangat ringan diucapkan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, baca Pak Imam. Wal haudu Nah, wal haudu ini lagi perkara akhirat berikutnya yang perlu kita yakini adanya. Apa itu Pak? Haud, telaga. Di mana telaga ini akan didatangi oleh umat Nabi Muhammad untuk meneguk air yang ada di telaga tersebut. Airnya nanti mengalir dari Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Sekali tegukan maka akan menghilangkan haus untuk selama-lamanya. Rasa airnya seperti manisnya madu, seperti putihnya susu, lebih putih daripada susu. Bentuk telaga itu murabba, segi empat. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun. Panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya sebulan perjalanan. Jadi dia apa Pak? Murabba, segi empat. Kalau tanah berapa? 10 kali 10. Dan telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah. Dan setiap Nabi dan Rasul memiliki telaga. Cuma yang paling besar adalah telaganya Rasulullah. Jadi nanti umatnya yang taat kepada Rasulullah akan mendatanginya. Pelaku-pelaku bid'ah nanti, yang orang-orang membuat ajaran baru, diusir sama malaikat. Diusir. Pergi kalian dari sini. Lantas Rasulullah bertanya, kenapa engkau mengusirnya? Itu kan umatku. Maka kata malaikat, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka membuat ajaran-ajaran yang tidak engkau contohkan. Nah, adadu aniyati, jumlah gayung untuk menciduk airnya itu sebanyak bintang di langit. Ini Pak, luar biasa. Jadi kita tahu bahwa bintang di langit itu banyak sekali jumlahnya. Hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Dan jumlah gayung untuk menimba air di padang masih di haud tersebut ini sebanyak bintang di langit. Al-mukarramu bihi nabiyuna, yang diperuntukkan bagi nabi kita ini hak, benar adanya. Sebagaimana Rasulullah sering menyebutkan bahwa isbiru, sabarlah kalian. Insya Allah kalian akan menjumpaiku di telaga nanti. Di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus Pak Imam. Syafaat ini Pak adalah at-tawassutu lil ghair fi jalbil manfaah wa daf'il mudarrah. At-tawassut, menjadikan orang lain sebagai perantara dalam hal mengambil manfaat dan menolak mudarat. Istilahnya kalau istilah Anies Baswedan itu ordal ya, orang dalam. Jadi ini pemberi syafaat. Jadi pemberi syafaat. Kita mau masuk di perusahaan bekerja, ada orang dalam kan cepat Pak. Orang dalam ini yang memberikan syafaat kepada kita. Memperantarai kita antara kita dengan apa? Dengan pimpinan. Karena pimpinan kan nggak kenal kita. Karena ada ordal orang dalam,
Akhirnya apa? Kita mulus urusan. Begitu juga mungkin tak kala kita ditilang, ditangkap oleh polantas di jalan gitu. Kebetulan kita ada kenal dengan apa? Polisi yang pangkatnya tinggi, AKBP mungkin atau kompol. Kita sebut aja namanya, Pak, Bapak kenal ini, kompol ini? Oh kenal. Coba Bapak telepon dulu, tanya siapa saya, dia pasti kenal saya itu. Akhirnya kita nggak jadi ditilang, Pak. Kenapa? Karena kita memakai nama teman kita tersebut. Ini namanya apa? Syafaat. Menjadikan orang ketiga sebagai perantara dalam mengambil manfaat dan menolak mudarat. Dan ini berlaku di dunia maupun kelak di akhirat. Nah, tentunya syafaat ini harus memenuhi syarat kalau nanti di akhirat nanti. Syarat yang pertama harus ada izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang boleh minta syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua harus diridhoi. Orang yang minta dan yang dimintai harus orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang mukmin, orang muwahhid. Karena orang kafir tidak berhak dimintai syafaat. Paham Pak? Tidak berhak dimintai syafaat. Karena la tanfa'us syafa'ah. Tidak bermanfaat syafaat bagi mereka. Meskipun anaknya Nabi, ya kan? Atau bapaknya Nabi. Paham? Contoh seperti Nuh. Nuh kan seorang Nabi. Dia punya istri dan punya anak yang kafir. Dia minta syafaat kepada Allah tak kala di dunia agar diselamatkan dari dari bah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegurnya, tidak pantas. Itu bukan keluargamu. Itu apa? Orang kafir. Demikian juga Ibrahim kepada bapaknya Azar. Ibrahim anak, dia sebagai seorang nabi. Bapaknya kafir, pembuat patung. Maka tidak bisa memintakan syafaat. Muhammad kepada bapak dan ibunya. Yang bapak dan ibunya adalah musyrik. Kekal di dalam neraka. Paham? Karena Rasulullah sendiri yang menyebutkan bahwa anta abuka wa abi finnar. Bapakmu dan bapakku di neraka. Orang-orang yang sering selawatan itu enggak mau menerima ini. Pakai apa? Pakai perasaan. Masa bapak Nabi Muhammad di neraka? Ada aja ini Wahabi ini. Paham? Bapak Rasulullah di neraka. Nah, mereka menolak ini. Karena pakai apa, Pak? Pakai perasaan, bukan pakai dalil. Kita semua pasti akan menginginkan keluarga Nabi, orang tua Nabi, bapak Nabi, ibu Nabi itu masuk apa? Masuk surga. Cuma kita nggak bisa, nggak punya kemampuan. Jangankan kita, Pak, Rasulullah sendiri nggak bisa. Orang yang paling dekat kepadanya, yang sering membantunya, yang sering menolongnya di saat dia berdakwah di Mekah, ketika menjelang sakaratul maut, Rasulullah datang mengatakan, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Kalimat yang aku bisa membelamu di sisi Allah. Tapi enggak bisa. Akhirnya apa? Abu Thalib mati di atas kesyirikan. Tidak sempat dan tidak sanggup mengucapkan la ilaha illallah. Karena hidayatut taufik biyadillah. Hidayah taufik itu di tangan Allah. Tidak ada di tangan Nabi, Rasul, dan para da'i. Syafaat di akhirat kelak ada 8 jumlahnya, Pak. Syafaat di akhirat kelak ada 8. 3 yang khusus bagi Nabi, 5 yang umum. Boleh bagi Nabi dan orang mukmin yang lain. Syafaat yang pertama adalah syafaatul uzmah. Syafaat yang besar. Syafaatul uzma namanya. Di mana
manusia kebingungan nih di padang mahsyar, Pak. Bayangkan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Dikumpulkan di tanah lapang, tidak ada bangunan untuk tempat bernaung, tidak ada warung kopi untuk singgah-singgah istirahat gitu. Enggak boleh juga duduk, semuanya berdiri. Matahari didekatkan sehingga apa? Manusia berkucucuran keringat. Akhirnya mereka berinisiatif, Pak, untuk mendatangi Nabi agar memohon kepada Allah disegerakan urusan. Datang ke Nabi Adam. Nabi Adam mengatakan, saya enggak sanggup. Saya pernah melakukan kesalahan. Datang lagi ke Nabi Nuh. Nabi juga enggak sanggup. Datang ke Ibrahim enggak sanggup juga. Datang ke Isa. Tapi Nabi Isa enggak memberikan apa? Enggak memberikan alasan kenapa dia enggak mau. Akhirnya datang kepada Nabi Muhammad. Dan Muhammadlah yang sanggup. Dan ini merupakan maqamam mahmuda. Kedudukan yang paling tinggi dan terpuji. Berkat doanya umatnya setelah selesai azan. Apa doanya? Rabbaha apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah qaimah ati Muhammad nih. Ati Muhammadanil wasila wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ini berkat doa umatnya. Akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang terpuji. Maka Rasulullah langsung sujud. Kemudian kata Allah, irfa syafi' tu syafa. Minta syafaatlah, maka kamu akan diberikan. Akhirnya Rasulullah meminta agar segera diselesaikan urusan di padang mahsyar. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, syafa'atu li ammihi Abi Thalib. Syafaat untuk pamannya Abu Thalib. Bukan untuk lepas dari azab, tapi meringankan azabnya. Karena enggak boleh orang mukmin mintain syafaat kepada non muslim. Tapi apa? Ini khusus bagi Rasulullah dan hanya untuk pamannya. Enggak boleh kepada ibunya, enggak boleh kepada bapaknya. Akhirnya Abu Thalib diringankan azabnya. Ditaruh di neraka yang paling bawah. Karena neraka itu kan, Pak, turun ke bawah. Kalau surga naik ke atas. Nah, tempat Abu Thalib adalah neraka yang paling bawah. Itu digambarkan seperti apa? Menginjak lantainya meleleh otak. Coba bayangkan. Injak lantainya itu apa? Mendidih otak, meleleh. Saking apa? Saking panasnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah syafa'atu liiftahi babil jannah. Syafaat untuk membuka pertama kali pintu surga. Jadi orang yang mau masuk surga, Pak, tidak bisa kecuali apa? Syafaat Rasulullah. Siapapun dia, nabi kah, rasul kah, umat dari mana saja, enggak boleh pertama kali membuka pintu surga kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga ini syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang 5 berikutnya ini umum. Boleh bagi nabi, boleh bagi rasul, boleh bagi sesama kaum mukminin. Syafaat yang pertama adalah syafaat bagi mereka yang sudah divonis masuk neraka agar tidak dimasukkan ke neraka. Contoh gini, saya ditimbang-timbang amalannya, banyak keburukannya, akhirnya divonis neraka. Kemudian datang Abu Kembar mengatakan, ya Allah tolong jangan masukkan Burhanuddin ke dalam neraka. Karena dia sering mengisi pengajian malam Sabtu ya, di Istiqomah. Paham? Dimintain syafaat. Ini boleh. Ini yang pertama, Pak. Apa? Membatalkan orang yang divonis masuk neraka. Kemudian yang kedua adalah mengeluarkan orang yang sudah disiksa dalam neraka. Contoh ada teman kita nih disiksa di neraka. Ya Allah tolong, ya Allah keluarkan dia dari neraka. Maka ini boleh kita minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga,
syafaat bagi mereka yang istawa hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya. Ini dimintai syafaat untuk masuk surga. Kemudian syafaat yang keempat, syafaat untuk menaikkan derajat di surga. Contoh kita derajat paling bawah. Kita minta kepada Allah, ya Allah tolong nih teman saya dinaikkan derajatnya ke atas lagi. Nah, ini syafaat yang keempat. Yang kelima saya lupa. Hari tadi ini diajar. Syafaat yang kelima, meminta tambahan keutamaan di dalam surga. Meminta tambahan keutamaan dan kebaikan di dalam surga. Jadi kelima ini Pak, boleh bagi apa? Bagi kaum mukminin. Boleh bagi selain Nabi dan Rasul. Wa annan nasa min ahli tauhidi yakhrujuna minan nari bisyafaati haqqun. Bahwasanya manusia dari kalangan ahli tauhid mereka keluar dari neraka dengan syafaat. Permintaan temannya atau saudaranya. Kalau enggak dimintai pun Allah akan mengeluarkan. Paham? Contoh, karena mungkin Allah kok enggak ngeluarkan nih teman saya nih. Akhirnya dimintain. Boleh. Tapi Allah pasti akan mengeluarkan mungkin selesai disiksa. Kadar dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Karena disebutkan dalam suatu hadis, yukhrijullahu minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Allah akan mengeluarkan dari neraka setiap orang yang memiliki di dalam hatinya keimanan meskipun seberat biji atom. Nah, baca ayat. Nah, stop dulu. Jadi ini enggak berurutan sebenarnya Pak ya, karena dia hanya menyebutkan gitu akidah yang dia dapati dari ulama-ulama yang dia pernah kunjungin di beberapa negara. Karena ini bukan tulisan tapi menyebutkan secara langsung sehingga enggak berurutan. Wa adzabul qabri haqqun. Azab kubur ini benar adanya. Dan ini juga bagian dari perkara akhirat. Karena perkara akhirat itu Pak, dimulai tak kala seseorang meninggal dunia. Ini kalau person perorangan. Paham? Tak kala kita ada orang meninggal dunia di sisi kita, di samping kita mungkin tetangga kita. Sakarat gitu. Terus turun malakul maut. Mencabut ruhnya, kemudian membawa ke atas. Kemudian jasad si mayit ini diurusi, dimandikan, dikafani, disolatin, kemudian dibawa ke kuburan. Bersamaan itu, si jasad si mayit ini dimasukkan ke dalam liang lahat. Bersamaan itu pula dikembalikan lagi ruh ke dalam apa Pak? Ke dalam jasad. Kemudian setelah itu ditimbun. Setelah ditimbun orang-orang mendoakan. Kemudian pulanglah keluarga, kerabat, teman-teman yang mengantarnya. Orang-orang yang mengantarnya Pak, suara sendalnya itu tak kala dia pulang kedengaran sama si mayit. Suara sendalnya kedengaran. Ini menunjukkan bahwa ke kuburan, masuk ke dalam kuburan itu boleh pakai sendal. Adapun hadis yang menyebutkan larangan memakai sendal
itu dhaif. Jadi boleh masuk kuburan pakai sendal. Nah, setelah itu datang malaikat Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Diingkari. Malaikat ini tidak dikenal. Kemudian mendudukkan si mayit ini. Lantas ditanya 3 perkara. Man Rabbuk, siapa Rabbmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Sudah dipersiapkan jawabannya, Abu Kembar? Dengan bahasa Arab? Karena pertanyaannya bahasa Arab ini. Harus mak guru taidolo bahasa Arab kan? Jadi pertanyaannya bahasa Arab. Nah, kalau orang-orang NU yang gulu terhadap pelajaran ilmu nahwu, mereka akan menganggap bahwa si Bawai akan lolos dari pertanyaan karena dia akan balik bertanya lagi kepada malaikat Munkar dan Nakir. Man di sini man apa? Man istifham kah? Man syarat kah? Man mausul kah? Akhirnya apa? Malaikat Munkar dan Nakir bingung karena enggak belajar nahwu. Ini ngejek-ngejek dulu. Jadi orang mukmin pasti bisa menjawab. Karena Allah berikan kekokohan ya untuk bisa menjawab. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kekokohan bagi orang mukmin di dunia dan di akhirat. Di akhirat dengan apa? Bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Maka orang mukmin akan menjawab, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Nabi Muhammadun. Nabiku adalah Muhammad. Kemudian Islam dini. Dini al-Islam. Agamaku adalah Islam. Yang sangat aneh orang-orang awam, Pak, di kuburan itu ditalkin orang mayit. Orang yang hidup mentalkin, jawab nanti ini ya. Kalau ditanya malaikat Munkar dan Nakir, kamu jawab ini ya. Macam-macam aja. Ini alam barzah. Alam yang dihalangi oleh barzah. Barzah itu penghalang namanya, Pak. Jadi si mayit nggak bisa lagi mendengar apa yang disampaikan oleh orang yang hidup. Kecuali hanya tadi, sendal tadi. Langkah sendalnya. Jadi nggak bermanfaat lagi kecuali doa yang dipanjatkan bagi si mayit. Kalau dia bisa menjawab tadi lengkap jawabannya, maka dia istirahat. Istirahat layaknya pengantin baru. Hanya saja para ulama berselisih nih, apakah si mayit di sini istirahat dimatikan sampai menunggu hari kebangkitan, ataukah dia hidup? Dia hidup. Karena Allah menyebutkan memang di dalam Al-Qur'an bahwa amat nasnataini wa ahyaitana nasnataini. Engkau ya Allah yang telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Hanya saja para ulama berselisih nih, di mana tempatnya ini? Mati 2 kali, hidup 2 kali. Ada yang mengatakan bahwa sebelum kita dihidupkan di muka bumi, kita diwafatkan dulu. Kemudian setelah itu hidup, mati lagi, kemudian hidup lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama itu hidup pertama di dunia, kemudian diwafatkan, kemudian dihidupkan lagi, kemudian diwafatkan lagi sampai hari kebangkitan. Oke, kita pilih aja yang dia istirahat. Berarti dia tidur. Istirahat sebagaimana pengantin baru. Kuburannya diluaskan, kemudian diberikan cahaya dari amalan ketaatannya, nunggu sampai hari kebangkitan. Ini bagi mereka yang menjawab lengkap. Bagaimana kalau dia jawabnya hanya 1? Dia hanya bisa menjawab Allahu Rabbi. Adapun yang lainnya wallahu alam. Gimana ini?
Dia hanya bisa menjawab apa Pak? Allahu Rabbi, adapun yang lainnya wallahu alam. Maka orang ini disiksa. Paham? Disiksa. Atau orang yang nggak bisa jawab sama sekali. Dia berkata la adri. Sami'tun nasa yaqulu fa'aqulu. Aku dengar manusia mengucapkan lalu aku mengucapkan juga. Nggak paham aku. Dia wising. Nah, orang inilah yang akan disiksa. Disiksa dengan palu dari besi. Sekali hantaman, dihantam kemana Pak? Dihantam di antara dua telinga ini. Berarti dihantam bagian kepala ini. Dihantam. Jadi sekali hantaman dia teriak sebesar-besarnya sampai seluruh manusia mendengarkan. Seluruh makhluk mendengarkan kecuali manusia dan jin. Lau sami'al insanu lasoiko. Seandainya manusia mendengarkan pasti pingsan. Tapi alhamdulillah kita nggak diberikan kemampuan mendengarkan Pak. Kalau kita mampu mendengarkan, stresnya kita minta ampun. Apalagi orang-orang yang tinggal dekat kuburan terlindung itu, atau orang yang tinggal di dalam kuburan terlindung, stres kan dengar sedikit-dikit ada yang teriak gitu. Akhirnya apa? Nggak tenang hidupnya. Tapi ini Allah tutupi, tidak berikan kemampuan bagi kita untuk mendengarkannya. Jadi ini adalah azabul qabri, azab kubur. Ada yang ditampakkan untuk penduduk dunia, ada juga yang tidak. Paham? Dalam artian tidak bisa jadi patokan bahwa kalau saya lihat berarti ada, kalau saya nggak lihat berarti nggak ada. Karena ini alamnya beda. Alam akhirat dengan alam dunia. Paham Pak? Terkadang pula ada ditampakkan. Tapi ini nadir, jarang. Dalam artian nih ada pegawai bank baru dikubur. Kemudian ternyata digali lagi kembali. Sejam berikutnya digali ternyata sudah hangus. Paham? Banyak cerita-cerita gini. Allahu alam kebenarnya. Kalaupun itu benar adanya, maka itu adalah contoh. Bukan suatu patokan hukum. Dalam artian nampak setiap orang yang diazab. Kalau nggak diazab berarti nggak nampak. Belum tentu. Paham? Karena ini perkara nadir. La hukma lahu. Perkara yang jarang itu tidak boleh dijadikan sebagai patokan hukum. Karena banyak orang yang nggak percaya azab kubur ini. Mana saya sudah gali-gali. Nggak ada kok. Nah, azabul qabri wa naimuhu, dan kenikmatan kubur yang kita tadi sebutkan. Adapun fitnatul qabri, fitnah kubur, maknanya adalah su'alu malakaini. Pertanyaan dua malaikat tadi. Jadi ada apa Pak? Fitnatul qabr, naimul qabr, sama azabul qabr. Ketiga-tiganya ini adalah perkara akhirat yang kita wajib imani dan yakini. Terus baca ayat. 6. Wal kiramu al katibuna haqqun. Kiram ay malaikat yang mulia yang kerjanya mencatat. Dikenal dengan apa? Raqibun atid. Raqibun atid. Yang tugasnya mencatat segala perbuatan dan ucapan kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ucapan yang diucapkan kecuali ada malaikat. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya kalian itu diawasi oleh malaikat yang mulia, yang mengetahui segala apa yang kalian lakukan. Jadi apapun yang terucap, apapun yang kita lakukan, bercandakah, botek-botek kah, main-main kah? Apaan ya saya main-main tadi? Mak bele-bele kak cedek, bohong-bohong saya sedikit. Nggak ada, langsung dicatat. Sampai orang kebingungan, kok sampai seperti ininya?
Semuanya dicatat, tidak ada sedikit pun yang terlepas. Nah, baca betul pikir wal ba'su. Wal ba'su. Ba'su ini adalah bagian dari perkara akhirat, yaitu hari kebangkitan. Al ba'su. Wa bu'siratil wa idzal kuburu bu'sirat. Apabila kuburan-kuburan dibongkar untuk dikeluarkan orang-orang yang dikubur di dalam bumi. Nah, ba'su ini sifatnya umum. Dalam artian Pak, orang yang mati terus dikubur, atau mati tenggelam di lautan, atau mati tertimbun bangunan, atau mati karena gali-gali emas di bawah gunung, di dalam tanah, terus tertimbun. Nggak didapati jasadnya, maka semuanya ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat tiupan sangkakala yang kedua. Paham? Ditiupkan sangkakala yang kedua, baru mereka dibangkitkan. Faidahum, tiba-tiba mereka bangkit. Tiba-tiba mereka bangkit. Yang pertama kali bangkit dari kuburan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat yang menyebutkan bahwa dia yang pertama bangkit. Ada juga yang menyebutkan bahwa ketika Rasulullah bangkit ternyata ada Nabi Nuh sudah bangkit duluan. Ada Nabi Nuh. Jadi di dalam surah An-Naba, An-Naziyat, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, ini semua menjelaskan tentang pengingkaran orang-orang musyrik terhadap hari kebangkitan ini, Pak. Paham? Kalau ini sudah nggak diyakini, maka akan berujung pada yang lainnya. Kejadian-kejadian di padang mahsyar, surga dan neraka, melewati sirat, semua diingkari. Allah menyebutkan hal itu di dalam surah At-Taghabun. Za'amal ladzina kafaru alla yub'asu. Qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Sama nih Gauti. Orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Kenapa Pak orang-orang kafir ini mengingkari hari kebangkitan? Karena mereka nggak percaya. Disebutkan dalam surah An-Naziyat bahwa kita ini sudah jadi tulang belulang. Jasad kita sudah hancur dimakan belatung. Tulang kita sudah bercerai-berai, hancur. Kok bagaimana mungkin kita bisa dibangkitkan? Maka Allah jawab, bal nusawwiya banana. Bahkan kami sanggup menyusun kembali garis-garis jemari jempol kalian ini, Pak. Coba bayangkan Pak, ini garis-garis ibu jari kita ini. Manusia yang jumlahnya 8M lebih, itu tak ada satupun yang sama. Tak ada pun yang satu yang sama. Bahkan ini dijadikan sebagai sidik jari untuk mengenali seseorang. Nah, Allah susun kembali lagi. Ini yang paling rumit, ini disusun Allah, apalagi yang lainnya. Karena menyusun yang sudah ada itu lebih mudah daripada menciptakan yang belum ada. Itu asasnya, dasarnya kenapa orang musyrik mengingkari hari kebangkitan. Karena akal, mereka nggak percaya, nggak mungkin. Kita sudah hancur kok. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah dibangkitkan dalam keadaan hufatan urlan burla, dalam keadaan telanjang, tidak bersunat dan tidak beralas kaki, sebagaimana layaknya lahir ke dunia, begitu pula dia dibangkitkan. Berarti kain kafan yang kita pakai Pak itu tinggal, paham? Tidak kita bawa. Jadi orang-orang yang buat film pocong bangkit dari kuburan sambil membawa kain kafan, ini nggak benar, paham? Karena orang bangkit dari kuburan itu nggak membawa kain.
Paham? Ini kita dibohongi. Dengan apa? Dengan istilah pocong. Jadi nggak ada. Bangkit dari kuburan dalam keadaan telanjang, tidak bersunat dan tidak memakai alas kaki. Lantas kata Aisyah, apakah masih sempat kita saling lihat ini? Ada artis ini, ada ini artis-artis ini, ganteng-ganteng, cantik-cantik ini. Sempat nggak kita lihat kemaluannya? Enggak. Al-amru a'dhamu min zalik. Perkara lebih besar daripadanya sekedar melihat satu sama lain. Nah, demikian Pak, ada yang bertanyakan? Apa? Disuruh apa? Iya, bisa juga. Karena penduduk surga diberikan kemampuan untuk berbicara dengan penduduk neraka. Disebutkan dalam surah Al-Mudaththir itu, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku minal nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al qaidin. Jadi punya berbicara langsung. Tapi apa bunyinya? Al-A'raf ya. Dia tidak di neraka, tidak di surga. Nggak tahu saya Pak, nanti dilihat tafsirnya dulu. Jadi penduduk apa bunyinya Dek? Oh ya, ini dia apa? Berbicara antara apa? Antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk neraka nanti bisanya berbicara kepada penduduk surga juga, bisa juga berbicara kepada penjaga neraka. Ya Malikodi kodilana robbak. Wahai Malik, mintakan kepada Robmu agar mematikan kami saja. Kami nggak sanggup sudah. Tapi ternyata la yamutu fiha wala yahya. Mereka tidak mati dan tidak hidup di sana. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.